Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi order to cash atau O2C pada OD17 mulai dari sales order, delivery, customer invoice, sampai cash receive atau cash in. Nah, untuk modul yang akan kita gunakan pada simulasi kali ini adalah modul sales, invoicing, dan inventory. Jika belum, teman-teman bisa melakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, untuk skenario yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Para tamu undangan yang menghadiri acara grand opening PT Cimut sangat menikmati udang keju yang disediakan. Namun, udang keju yang disajikan saat itu adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, PT Cimut ingin mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan agar bisa membuat udang keju sendiri. Saat ini, PT Cimut sedang memerlukan keju mozzarella premium sebagai bahan pokok dari produk udang keju yang akan dijual. PT Cimut berencana untuk membeli keju tersebut dari Audrey Peterson yang terkenal sebagai pemasok keju berkualitas premium. PT Cimut akan membeli 70 keju berukuran sedang dengan harga Rp30.000 per satuannya. Pertama, teman-teman bisa login sebagai admin terlebih dahulu, kemudian mengakses modul sales. Nah, pada modul sales ini kita akan membuat produk baru sesuai dengan skenario yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kali ini saya telah membuat produk keju mozzarella seperti ini. Nah, keju mozzarella ini bertipe storable product, di mana storable product itu merupakan produk yang stoknya dapat dikelola melalui inventory, namun kita harus mengetahui kuantitas produk yang tersedia di gudang. Nah, untuk sales price-nya di sini saya tentukan Rp30.000, kemudian untuk cost-nya Rp15.000, produk kategorinya adalah all, dan internal reference-nya adalah Moza. Nah, setelah produk berhasil terbuat, seperti biasa, kita akan membuat user baru. Nah, kita bisa pergi ke settings, kemudian klik users and companies, lalu klik users. Nah, di sini saya juga telah membuat 3 user baru, yaitu VP Finance, Sasa Sales, dan juga Wawa Warehouse. Nah, untuk masing-masing user tersebut memiliki akses yang berbeda-beda, di mana Sasa Sales merupakan administrator sales, kemudian VP Finance adalah administrator inventory, dan Wawa Warehouse adalah billing administrator invoicing. Nah, pada saat membuat user ini, field lainnya bisa dikosongkan atau dibuat blank saja, atau di-custom sesuai dengan preferensi teman-teman. Nah, setelah membuat user, jangan lupa untuk mengganti passwordnya dengan cara klik actions lalu klik change password untuk masing-masing akun ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya saya juga akan menggunakan multi-browser saat melakukan simulasi nanti. Jadi, admin akan menggunakan Google Chrome, kemudian Sasa Sales akan menggunakan Google Chrome mode incognito, VP Finance akan menggunakan Mozilla mode private network, kemudian untuk Wawa Warehouse itu akan menggunakan Microsoft Edge. Pertama, di sini saya akan login sebagai Sasa Sales terlebih dahulu. Kemudian kita langsung saja masuk ke modul sales. Nah, lalu klik New Quotations. Nah, kemudian untuk customer-nya di sini sesuai dengan skenario yang telah dibuat tadi, yaitu akan menggunakan Audrey Peterson. Nah, kemudian untuk payment terms-nya itu adalah immediate payment. Lalu untuk produknya adalah keju mozzarella. Nah, untuk kuantitinya sebesar 70 dan unit price-nya adalah Rp30.000. Oke, dapat dilihat bahwa draft quotation-nya adalah seperti ini dengan total produk seharga Rp2.100.000. Kemudian kita klik save. Nah, setelah di-save, dokumen sales order telah terbentuk dengan nomor S00026. Selanjutnya, kita dapat mengirimkan dokumen sales order ini kepada vendor terkait, yaitu Audrey Peterson, dengan cara klik send by email. Oke, nah untuk draft emailnya bisa di-custom sesuai dengan preferensi teman-teman, namun di sini saya akan langsung mengirimkan kepada Audrey Peterson dengan cara klik send.
Nah, oke, dapat dilihat pada log di samping bahwa quotation telah terkirim atau perubahan status di sini juga ya teman-teman. Nah, lalu setelah quotationnya dikirimkan, kita bisa klik untuk confirm. Nah, oke. Di sini statusnya telah berubah bahwa quotationnya telah confirm. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai Wawa Warehouse. Kita bisa langsung saja pergi ke modul inventory, kemudian di sini kita klik delivery orders. Nah, lalu pilih dokumen yang sesuai. Nah, kita bisa melihat dari source dokumennya di sini. Nah, tadi dokumen sales order yang terbentuk adalah S00026, maka kita klik dokumen yang sesuai. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat bahwa produknya berstatus available. Nah, jika nanti teman-teman menemui status produk yang tidak unavailable, teman-teman bisa untuk menambah stok produk terlebih dahulu. Nah, karena di sini produknya sudah available dengan total 70, maka kita bisa langsung untuk memvalidasi dokumen sales order tersebut. Oke, nah terdapat perubahan status ya teman-teman dari ready menjadi done. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung saja untuk login kembali ke akun sales. Setelah melakukan refresh, kita bisa langsung mengecek apakah sales order di sini sudah sesuai. Nah, karena sudah sesuai, maka kita bisa langsung saja untuk klik create invoice. Nah, untuk create invoice ini kita bisa memilih untuk tipe regular invoice atau down payment. Nah, kali ini karena saya akan melakukan pembayaran secara penuh atau langsung lunas, maka saya akan memilih regular invoice. Oke, sekarang draft invoice-nya telah terbentuk dengan journal entry ya, dapat dilihat seperti log di samping. Selanjutnya saya akan login sebagai VV Finance terlebih dahulu. Nah, di sini VV Finance akan memproses draft request yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita bisa langsung saja pergi ke modul invoicing. Nah, lalu di modul invoicing ini kita dapat memilih draft invoice yang sesuai, di mana di sini dapat dilihat bahwa today ada draft dari Audrey Peterson, kemudian kita klik saja. Nah, lalu dapat dilihat bahwa ini adalah draft yang telah dibuat oleh Sasa Sales sebelumnya. Nah, karena sudah sesuai, kuantitinya 70, produknya mozzarella, kemudian price-nya adalah 30.000, maka kita bisa langsung saja untuk klik confirm. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan status bahwa invoice-nya telah divalidasi. Nah, dokumen yang terbentuk adalah seperti ini. Kemudian kita bisa langsung saja untuk klik register payment dengan jurnalnya bank, kemudian amount-nya adalah 2.100.000 karena kita akan melakukan pembayaran secara lunas. Kemudian untuk payment date-nya adalah hari ini, tanggal 11 Maret 2024 dengan memo nomor dokumen invoice yang sesuai, dan untuk payment method-nya adalah manual. Nah, setelahnya kita bisa langsung klik create payment. Nah, dapat dilihat bahwa draft invoice sudah berubah dari yang sebelumnya berstatus draft sekarang menjadi post atau paid. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi order to cash pada Odoo 17. Terima kasih.